Pada saat ini, pasukan elit dengan hormat menunggu di luar gerbang kota timur, bersama dengan banyak kapal besar dan kapal terbang yang berlabuh di dekatnya. Semua orang sangat menantikan. Saya mendengar bahwa Chuyu Marquis yang baru dipromosikan ini telah langsung ditunjuk sebagai Marquis kelas 1, kata sekelompok anggota keluarga kerajaan dan bangsawan yang berkumpul di salah satu kapal terbang saat mereka menunggu. Chuyu Marquis selalu fokus untuk memahami jalan hukum dan bahkan menguasai tubuh ilahi tak terbatas. Dengan potensi dan bakat tubuh ilahi tak terbatas, wajar saja jika dia segera dijadikan Marquis kelas 1 setelah terobosannya. Salah satu anggota keluarga kerajaan membual dengan bangga. Paman Chuyu bahkan membimbingku di masa lalu. Dengan tubuh ilahi tak terbatas, statusnya dalam keluarga sudah istimewa. Sekarang dia telah menerobos ke alam kekacauan, dia langsung menjadi anggota inti dari garis keturunan Kaisar Chu kita. Anggota keluarga kerajaan dari garis keturunan Chu ini semua merasakan kebanggaan saat ini. Luar biasa. Chuyu Marquis benar-benar luar biasa. Keturunan bangsawan bergema dalam pujian. Di inti kerajaan Yanfeng, entitas yang paling kuat adalah 13 cabang keluarga kerajaan, sementara bangsawan tertinggal jauh di belakang. Adapun keluarga alam kekacauan, kecuali mereka menghasilkan makhluk, alam kekacauan transenden, mereka tetap relatif biasa dan tidak dapat berbaur dalam lingkaran keluarga kerajaan atau bangsawan. Di kapal mewah lainnya, dua sosok sedang minum bersama, dengan pelayan yang merawat mereka. Seorang Marquis kelas 1 memang berbeda, menerima kediaman Marquis kelas 1, pengawal pribadi, dan wilayah yang mencakup, kota besar kelas 1, komentar seorang pria gemuk sambil menghela nafas. Dia bahkan memiliki hak istimewa untuk melamar dua pejabat tamu. Dan bagaimana dengan kita? Sebagai Marquises kelas 3, wilayah kami adalah kota kecil, tempat tinggal kami sederhana, dan kami diberikan beberapa penjaga pribadi. Kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk melamar pejabat tamu, pria gemuk itu menggerutu. Wanita jangkung yang duduk di sampingnya tertawa terbahak-bahak, kami mengikuti sistem kultivasi garis keturunan dan mengandalkan garis keturunan kami untuk menjadi makhluk alam kekacauan. Setelah itu, kita harus beralih ke jalan hukum. Jalan hukum terlalu sulit bagi kita. Dalam hidup ini, saya hanya berharap untuk maju menjadi Marquis kelas 2. Adapun menjadi Marquis kelas 1, saya bahkan tidak berani memimpikannya. Kamu masih memiliki harapan, setidaknya Anda saat ini berada di level menengah dari Chaos Realm. Tapi saya... Pria gemuk itu menunjuk dirinya sendiri, dalam garis keturunan Kaisar Chu, ada total 29 Marquises bergelar, dan hanya 2 dari mereka yang berada di tingkat alam kekacauan biasa. Saya salah satunya. Saya telah berada di alam kekacauan selama lebih dari 3000 era, namun saya masih hanya makhluk alam kekacauan biasa. Aku masih jauh dari mencapai level puncak alam kekacauan. Saat kedua Marquise sedang mengobrol, mereka tiba-tiba melihat air mata di ruang yang jauh, membentuk lorong spasial. Mereka sudah tiba, kedua Marquises itu bersemangat. Pada saat ini, para Marquise, anggota keluarga kerajaan, bangsawan, dan penjaga pribadi semuanya melihat ke arah lorong spasial yang jauh. 5 sosok muncul dari lorong spasial. Chuyu memimpin jalan dengan wakil Pavilion Master, di sisinya adalah Luo Feng dengan Morosa, dan Mo Yuqingyan mengikuti. Pria di samping Chuyu Marquis? Dia berdiri berdampingan dengan Chuyu Marquis, dengan jelas menunjukkan bahwa Chuyu Marquis sangat menghormati pria ini, kata para penonton. Perhatian semua orang tertuju pada pria berbaju hitam, Luo Feng. Itu Grand Saint Luohi dari kerajaan Yu, beberapa Marquises yang berpengetahuan luas, anggota keluarga kerajaan, dan lainnya segera mengenalinya. Saint Luohi yang agung ini, dalam pertempuran di kota Huyang, mengalahkan Liu Yin Marquis. Kultivasi fisiknya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, kakinya bisa berdiri di tanah sementara kepalanya menyentuh bintang. Ini adalah keberadaan alam kekacauan tingkat puncak. Dia bersama Chuyu Marquis? Mungkinkah Chuyu Marquis telah memilihnya sebagai pejabat tamu pertamanya? Luo Feng dan Chuyu mengikuti jalur spasial dari kota Huyang yang jauh di kerajaan Yu langsung ke ibu kota Chu di kerajaan Yanfeng. Ini membuat Luo Feng menghela nafas kagum, transmisi spasial memang sangat dalam.
Saya harus mengandalkan harta spasial untuk melakukan transmisi spasial tunggal. Di alam kekacauan, hampir tidak ada yang bisa melakukan transmisi spasial sendiri, mereka semua mengandalkan harta karun. Penggunaan harta karun spasial jangka panjang sangat mahal. Token transmisi spasial Luo Feng adalah item sekali pakai yang menghancurkan dirinya sendiri setelah sekali pakai. Token transmisi spasial harus diaktifkan oleh seseorang di level Chaos Realm dan dijual seharga 1 miliar pasir kosmik. Bahkan makhluk Chaos Realm menggunakannya hanya dalam situasi kritis. Setelah muncul dari lorong spasial, Luo Feng segera memperhatikan pasukan elit di luar gerbang kota yang megah dan banyak kapal besar dan kapal terbang yang menunggu untuk menyambut mereka. "Salam, Marquis!" Tentara berteriak serempak, membungkuk hormat. Chuyu tersenyum saat dia menyaksikan pemandangan itu dan menoleh ke Luo Feng. "Ini adalah penjaga pribadi yang diberikan kepada saya setelah menjadi makhluk Chaos Realm. Mereka adalah kekuatan elit yang dilatih oleh garis keturunan Kaisar Chu saya." Luo Feng mengamati penjaga pribadi, mencatat bahwa itu terdiri dari 1000 dewa sejati abadi dan sejumlah besar dewa sejati void. Bahkan di luar kota, di bawah kepemimpinan komandan tentara, mereka bergerak sebagai satu. Kekuatan mereka jauh melampaui pasukan Jiu Jiang Marquis dan pasukan Sekte Bayangan Hati. Di kerajaan Yan Feng, penjaga pribadi ini dianggap elit, cukup untuk menghancurkan pasukan Sekte Bayangan Hati atau pasukan Jiu Jiang Marquis. "Ayah! Ayah!" Di hadapan tentara, seorang wanita anggun dan 3 pemuda dengan bersemangat menyaksikan Chuyu. Ayah mereka, yang telah bepergian dan berkultivasi di luar negeri, telah menjadi makhluk alam kekacauan dan Marquis kelas 1. Ini seperti rejeki nomplok yang tiba-tiba. "Wos!" Chuyu, bersama Luo Feng dan yang lainnya, turun di hadapan tentara dan memandang ketiga pemuda itu dengan ekspresi sedikit bermasalah. "Chuyu, setelah mendengar berita tentang Marquisatemu, aku segera bergegas kembali dari kota Feng Ye bersama ketiga anaknya," kata wanita anggun itu. "Ayah, berita tentang Anda menjadi Marquis kelas 1 telah menyebar ke seluruh ibu kota Chu. Dalam garis keturunan Kaisar Chu kami, hanya ada 7 Marquises kelas 1, dan kamu salah satunya," kata ketiga putra itu dengan penuh semangat. Chuyu mengangguk dan kemudian memperkenalkan Luo Feng, yang ada di sampingnya. "Ini teman dekatku, Grand Saint Luohi. Mulai sekarang, ketika kamu melihatnya, perlakukan dia seperti kamu memperlakukanku, jangan tunjukkan rasa tidak hormat." "Salam, Paman." Ketiga pemuda itu segera membungkuk dengan hormat, menyadari bahwa pria ini kemungkinan besar adalah sekutu kuat yang diundang ayah mereka. "Salam, Grand Saint Luohi," wanita anggun itu juga berkata dengan sopan. "Kamu terlalu baik," jawab Luo Feng sambil tersenyum. Dia tahu bahwa hubungan Chuyu dengan wanita ini agak jauh, tidak ada tanda-tanda kedekatan meskipun mereka berpisah lama. Chuyu, di sisi lain, mendekati pelayan tua yang berdiri di samping ketiga anak itu dengan sikap yang lebih penuh kasih sayang. "Marquis," kata pelayan tua itu, tampak tersentuh. "Zheng tua, sudah lama sekali," kata Chuyu, menatap pelayan itu, yang hanya berada di level dewa sejati void. "Aku akhirnya hidup untuk melihat hari ketika yang mulia menjadi Marquis, dan bukan sembarang Marquis, Marquis kelas 1, kata Zheng tua, suaranya bergetar karena emosi. Pelayan tua ini telah ditinggalkan kepada Chuyu oleh ibunya dan telah merawatnya sejak hari-hari terlemahnya, mengikuti dan menjaganya. Meskipun disebut pelayan, dia, pada kenyataannya, adalah anggota keluarga yang terkasih. Saat mereka bersatu kembali. "Chuyu! Saudara Chuyu!" Marquises dari garis keturunan Chu akhirnya mengungkapkan diri mereka sendiri. Chuyu mendongak untuk melihat Marquises berpangkat tinggi dari keluarga, yang semuanya sekarang dengan antusias datang untuk menyambutnya. Luo Feng mengamati semua ini dari pinggir lapangan. Sebelum tiba di kerajaan Yan Feng, Chuyu telah memberinya informasi terperinci tentang para ahli top benua asal, termasuk semua makhluk alam kekacauan di dalam kerajaan Yan Feng. Luo Feng membandingkannya dengan apa yang dilihatnya. Ada total 29 Marquises di garis keturunan Kaisar Chu, dan hari ini, 7 dari mereka datang untuk menyambut Chuyu. Di antara 7 ini, 5 adalah Marquises kelas 3, dan 2 adalah Marquises kelas 2, Luo Feng dengan cepat mengidentifikasi. Adapun Marquises kelas 1, yang memegang status yang sama dengan Chuyu, tidak ada satupun dari mereka yang datang.
Saya pernah mendengar bahwa persaingan dalam keluarga kerajaan sangat ketat, dan markuises kelas 1 adalah pesaing langsung satu sama lain, Luo Feng mengerti. Yang disebut markuises kelas 3 pada dasarnya berada dalam keadaan setengah terbengkalai dalam keluarga kerajaan, hanya menerima sumber daya paling dasar dan tidak lebih. Markuises kelas 2 menerima lebih banyak dalam hal sumber daya. Markuises kelas 1 memiliki akses ke sumber daya inti sejati dari seluruh benua asal. Namun, bahkan mereka harus terlibat dalam persaingan sengit satu sama lain. Untuk pejabat tamu, ambang batas untuk mendapatkan sumber daya jauh lebih tinggi daripada untuk markuises kelas 1, Luo Feng tahu ini dengan baik. Kerajaan Yan Feng memprioritaskan memelihara markuises kelas 1, yang dianggap sebagai elit mutlak. Adapun pejabat tamu, hubungan mereka dengan kerajaan lebih transaksional. Pejabat tamu melayani kerajaan dan mendapatkan pahala dengan imbalan beberapa sumber daya. Oleh karena itu, sumber daya yang mereka terima jauh lebih sedikit daripada markuises kelas 1. Setelah berurusan dengan banyak markuises, Cuyu akhirnya membawa Luo Feng ke kapal besar. Di kapal, wanita itu dan ketiga anaknya telah pergi ke belakang, meninggalkan Cuyu dan Luo Feng untuk duduk di aula depan, melihat ke gerbang kota timur. Mereka yang datang untuk menyambut saya semuanya adalah markuises kelas 2 dan kelas 3, jelas Cuyu. Dalam garis keturunan Kaisar Chu kita, ada 3 Raja Ilahi. Raja Ilahi jauh di atas semua ini dan tentu saja tidak peduli dengan hal-hal sepele. Banyak urusan ditangani oleh kami markuises kelas 1. Jadi mereka di sini untuk menjilat hati Anda, Luo Feng mengerti. Bagi markuises kelas 1 keluarga kerajaan, memiliki tubuh ilahi tak terbatas atau mencapai puncak alam kekacauan sudah cukup untuk mencapai gelar tersebut. Memenuhi salah satu dari kriteria ini akan membuat seseorang menjadi markuis kelas 1. Tentu saja, ini adalah persyaratan untuk anggota keluarga kerajaan. Bagi pembudidaya independen seperti Luo Feng, menjadi pejabat tamu adalah masalah yang rumit. Saya sudah mengajukan aplikasi Anda untuk menjadi pejabat tamu, kata Cuyu sambil tersenyum. Dalam keadaan normal, itu akan disetujui. Dalam situasi apa itu akan ditolak? Luo Feng bertanya. Pertama, jika kekuatanmu tidak mencukupi. Kedua, jika ada masalah dengan identitas Anda, jelas Cuyu sambil tersenyum. Kamu memiliki kekuatan Keis Ream Puncak, jadi kekuatanmu pasti cukup. Adapun identitas Anda? Saya yakin tidak ada masalah dengan itu. Kapal besar itu terbang di atas gerbang kota timur yang luas, dengan pengawal pribadi mengikuti di dalam. Bagaimana kamu bisa yakin tidak ada masalah dengan identitasku? Luo Feng bertanya, bingung. Kerajaan Yan Feng kami tidak terlalu peduli dengan latar belakang pejabat tamunya. Apakah Anda telah melakukan kejahatan keji atau memiliki keberuntungan besar, bahkan jika Anda terjerat dalam koneksi karma berbahaya yang tak terhitung jumlahnya? Kerajaan Yan Feng tidak peduli tentang semua itu. Hanya ada satu kriteria, Anda bukan orang luar, jelas Cuyu. Orang luar? Luo Feng bertanya. Ya, artinya bentuk kehidupan dari luar sangkar, jelas Cuyu. Sumber daya kerajaan Yan Feng kita dapat diteruskan ke bentuk kehidupan apapun di dalam sangkar tetapi tidak pernah dibagikan dengan orang luar. Luo Feng diam-diam kagum. Luar? Ketika kami memasuki Chu Capital, itu menegaskan bahwa kamu adalah bentuk kehidupan di dalam sangkar, jelas Cuyu lebih lanjut. Kota ini secara pribadi ditempa oleh pendiri kerajaan Yan Feng sebagai hadiah kepada Kaisar. Setiap orang luar yang memasuki kota ini akan terdeteksi. Luo Feng terkesan. Makhluk paling misterius dan menakutkan di kerajaan Yan Feng adalah pendiri Yan Feng, diikuti oleh 13 kaisar. Ah! Cuyu tiba-tiba tersenyum. Saat Anda memasuki kota, mengonfirmasi identitas Anda sah, aplikasi Anda untuk menjadi pejabat tamu disetujui. Selamat, Saudara Luo Hi. Kamu secara resmi adalah pejabat tamu dari garis keturunan Cuku. Luo Feng tersenyum. Terima kasih, Saudara Cuyu. Cuyu berkata, setelah menjadi pejabat tamu dari garis keturunan Kaisar Chu kami, Anda akan diberikan token pejabat tamu, tempat tinggal, dan 10 pelayan. Kediaman ini juga terletak di dalam ibu kota Chu, dan nilainya cukup tinggi. Luo Feng mengangguk. Ibu kota Chu, sebagai inti dari garis keturunan Kaisar Chu, adalah salah satu kota paling makmur di seluruh benua asal.
Sebuah tempat tinggal besar di sini kemungkinan bernilai lebih dari semua area Chaos Grade di kota Hu yang digabungkan. Aku tahu kamu tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini, kata Chuyu sambil tersenyum. Yang kamu pedulikan adalah warisan dan sumber daya. Kami para pembudidaya biasa tidak kekurangan apa-apa selain warisan dan sumber daya, jawab Luo Feng. Chuyu melanjutkan, Saudara Luo, Anda harus memiliki setidaknya 1 atau 2 warisan tingkat Raja Dewa yang cocok untuk mencapai puncak alam kekacauan. Namun, di kerajaan Yanfeng, kami memiliki warisan terbaik di seluruh benua asal, dan kami juga memiliki warisan yang paling cocok untuk Anda. Saya percaya bahwa dengan warisan yang lebih cocok, kekuatan Saudara Luo bisa maju lebih jauh. Chuyu merasakan gelombang kegembiraan. Jika Saudara Luo bisa mengambil langkah maju lagi, tidak harus mencapai tingkat Raja Dewa tetapi hanya mencapai alam kekacauan transenden, itu akan sangat menguntungkannya. Aku juga menantikannya, kata Luo Feng. Dunia luar percaya bahwa dia memiliki 1 atau 2 warisan tingkat Raja Dewa yang cocok karena statusnya sebagai pembudidaya alam kekacauan puncak. Tapi pada kenyataannya, dia jauh lebih miskin dari yang mereka bayangkan, dia bahkan tidak memiliki satupun warisan tingkat Raja Dewa yang cocok. Teknik Lai Yuan dapat dianggap melampaui level Raja Dewa, tetapi itu bukan warisan untuk mengolah Dao, itu adalah teknik kemauan mental. Apa yang benar-benar dia butuhkan sekarang adalah warisan untuk mengolah Dao yang mendasar, terutama di jalan kehidupan dan kehancuran, di mana dia sangat kurang. Ketika kita kembali ke kediaman Marquis, aku akan segera membawamu untuk memilih warisan dan sumber dayamu, kata Chuyu. Setiap pejabat tamu diberikan tunjangan gratis sebesar 100.000 poin prestasi untuk ditukar. Ini adalah hadiah dari garis keturunan Kaisar Zhou. Untuk lebih banyak warisan dan sumber daya, Anda harus mendapatkan prestasi. Semakin besar pahalanya, semakin banyak sumber daya yang dapat Anda tukar. Bahkan warisan paling inti dan tingkat atas dari garis keturunan Kaisar Zhou dapat dipertukarkan selama pahalanya cukup. Pendiri Yanfeng cukup murah hati kepada pejabat tamu, kata Chuyu. Luo Feng sudah mempelajari ini. Kekuatan lain di benua asal akan bergabung menjadi 2 kubu besar kerajaan Yanfeng dan kerajaan Guntur. Kedua kubu ini memang membuka warisan mereka yang paling berharga, tetapi pahala yang dibutuhkan sangat tinggi. Yakinlah, saya akan mengatur beberapa tugas untuk Saudara Luo yang mudah diperoleh pahala, kata Chuyu sambil tersenyum. Berbagai tugas garis keturunan Kaisar Zhou terutama diputuskan oleh Marquises kelas 1. Terima kasih, Saudara Zhou, kata Luo Feng. Chuyu sedang dalam suasana hati yang baik. Persaingan di antara Marquises kelas 1 sangat ketat, dan tugas bagus yang bisa mereka peroleh terbatas. Umumnya, mereka hanya bisa sepenuhnya memelihara 1 atau 2 pejabat tamu Chaos Realm. Jika pejabat tamu yang dipilih ternyata tidak berterima kasih, itu akan merepotkan. Chuyu telah mengamati Luo Feng untuk waktu yang lama selama waktunya di kota Huyang dan, setelah mengkonfirmasi karakter Luo Feng, memutuskan untuk berinvestasi besar-besaran padanya. Kapal-kapal penjaga pribadi mengawal kapal utama Chuyu Marquis menuju kediaman Marquis. Sementara itu, di lantai atas sebuah gedung yang menjulang tinggi di Chu Capital, 2 sosok duduk saling berhadapan. Seorang pria yang bersandar di pagar, memegang termos anggur, dan melirik ke kejauhan. Tatapannya menembus penghalang spasial untuk melihat kapal Chuyu Marquis. Chuyu Marquis yang baru ditunjuk telah kembali ke Chu Capital. Chuyu Marquis, seorang pria halus dengan 3 mata juga melihat ke arah itu. Chuyu Marquis, yang memiliki tubuh ilahi tak terbatas, segera dijadikan Marquis kelas 1 segera setelah dia menerobos ke alam kekacauan. Ya, tubuh ilahi tak terbatas lainnya, pria yang itu menggelengkan kepalanya. Dari 7 Marquises kelas 1, 5 memiliki tubuh ilahi tak terbatas. Tapi saya bukan salah satu dari mereka. Saudara Chu Feng, mencapai puncak alam kekacauan dengan tubuh dewa biasa bahkan lebih mengesankan, kata pria bermata 3 itu. Pria yang itu adalah salah satu dari 7 Marquise kelas 1 dari garis keturunan Kaisar Zhou, yang dikenal sebagai Marquis Chu Feng. Jangan menyanjungku, Marquis Chu Feng menghela nafas. Meskipun berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Apakah itu Transcendent Chaos Realm atau level God King, keduanya tampak di luar jangkauan. Sumber daya yang diberikan oleh leluhur lama terbatas, sebelumnya,
Ada 6 markuises kelas 1 yang bersaing untuk mereka, sekarang ada 7. Chuyu Marquis baru saja menerobos, dan kekuatan serta fondasinya rata-rata. Dia mungkin tidak akan bisa bersaing dengan Anda di tahap awal, kata pria bermata 3 itu. Dia memiliki seorang pembantu bernama Luo He, yang berada di puncak alam kekacauan. Marquis Chu Feng menyipitkan mata. Bahkan di tahap awal, dia akan bersaing denganku. Sebagai Marquis yang baru diangkat, dia tidak perlu melakukan tugas apapun selama 30 eon pertama. Pria bermata 3 itu ragu-ragu. Ini juga merupakan bentuk perlindungan oleh Kaisar, jadi kita tidak bisa berbuat banyak. Marquis Chu Feng meletakkan labu anggurnya dan berkata, jangan bicara tentang dia. Ngomong-ngomong, kapan Tuan Yuan Xiu akan tiba di Chu Capital? Kakak senior Yuan Xiu berkata dia akan mengunjungi Raja Dewa di Chu Capital, tetapi tidak ada yang tahu kapan dia akan tiba, jawab pria bermata 3 itu. Setelah Anda tahu dia akan datang ke Chu Capital, pastikan untuk segera memberitahu saya, kata Marquis Chu Feng. Pria bermata 3 itu mengangguk. Dalam garis keturunan Kaisar Chu, termasuk pembudidaya alam kekacauan kerajaan, murid Kaisar, pejabat tamu alam kekacauan, dan pembudidaya alam kekacauan independen, hanya 2 yang telah mencapai level alam kekacauan transenden. Status mereka sebanding dengan makhluk di tingkat Raja Dewa awal. Tuan Yuan Xiu adalah makhluk alam kekacauan transenden. Dia telah mengembangkan penjara di dalam tubuh ilahinya, yang dikenal sebagai rumah kegelapan. Dengan satu pikiran, dia bisa memenjarakan petak luas alam semesta di sekitarnya di dalam tubuhnya. Secara alami, dia juga bisa menjebak musuh di dalam penjara ini. Bahkan Raja Dewa kuno akan mengalami kesulitan melarikan diri dari penjara tubuhnya tanpa usaha yang cukup besar. Karena kemampuan ini, makhluk di tingkat Raja Dewa awal cukup waspada padanya. Kediaman Marquis Chuyu, sebagai kediaman Marquis kelas 1, membentang sekitar 10 miliar kilometer. Banyak anggota garis keturunan Chuyu Marquis, pengawal pribadi, dan sejumlah besar pelayan telah pindah. Garis keturunan Kaisar Chu telah berkembang biak selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak anggota keluarga kerajaan hidup dalam kemiskinan. Hanya anggota berpangkat tinggi keluarga kerajaan yang bisa hidup dalam kemewahan dan menikmati sumber daya yang melimpah. Chuyu, banyak di dalam keluarga ingin bertemu denganmu, kata wanita anggun itu dengan lembut. Haruskah kamu bertemu mereka? Mari kita tunggu sampai perjamuan malam dan undang mereka semua bersama-sama, jawab Chuyu. Luo He dan aku memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan. Dengan itu, Chuyu membawa Luo Feng pergi. Luo Feng hanya bisa menawarkan senyum sopan. Ibu, putra tertua, menyaksikan ayahnya dan Tuan Luo He pergi. Mau tidak mau berkata, ayah baru saja kembali, dan begitu banyak tetua dari keluarga kerajaan dan keluarga Feng Ye datang menemuinya, namun dia memperlakukan mereka dengan sangat dingin. Diam, kata wanita anggun itu dingin, memelototi putra sulungnya. Kamu bodoh, urusan ayahmu dengan Tuan Luo dia adalah hal terpenting bagi kediaman Marquis kita. Oh, jawab putra tertua. Putra kedua dan ketiga tetap diam. Ibu mereka menyukai yang tertua, yang terkadang bertindak lebih sembrono, sementara putra kedua dan ketiga lebih berhati-hati. Kediaman Marquis kami memilih pejabat tamu pertamanya, dan Tuan Luo He ini, yang latar belakangnya tidak kami ketahui, wanita anggun itu sedikit mengernyit. Ayahku adalah pembudidaya puncak alam kekacauan dan penguasa kota Feng Ye, namun dia tidak mengundang ayahku. Ketika dia melihat Lord Luo He berpakaian hitam berjalan bersama suaminya selama resepsi di luar kota, dia merasakan sedikit kesal. Dalam pandangannya, suaminya bergabung dengan ayahnya, penguasa kota Feng Ye, akan menjadi aliansi yang sempurna. Tetapi suaminya telah membuat pilihannya dan mengajukan aplikasi tanpa berkonsultasi dengannya, membuatnya tidak memiliki suara dalam masalah ini. Luo Sa dan King Yan, kalian berdua istirahat di sini untuk saat ini. Chuyu dan aku akan pergi, instruksi Luo Feng. Morosa dan Mo King Yan segera menurut, menetap di salah satu halaman di dalam kediaman Marquis. Kediaman Marquis. Chuyu memimpin Luo Feng, bersama dengan tim penjaga pribadi, di atas kapal terbang sederhana dan diam-diam meninggalkan kediaman. Warisan dan sumber daya yang tersedia untuk pejabat tamu semuanya ada di dalam istana Kaisar, jelas Chuyu. Faktanya, warisan yang dapat dipilih oleh 13 garis keturunan kerajaan identik, semuanya ditinggalkan oleh pendiri Yan Feng. Namun, sumber daya yang tersedia untuk pemilihan bervariasi.
Sumber daya yang dapat dipilih oleh garis keturunan Kaisar Chu umumnya adalah yang diberikan oleh leluhur lama kita. Luo Feng agak penuh harap. Di antara 13 kaisar kerajaan Yan Feng, yang paling terkenal adalah Kaisar Qing. Kaisar Qing adalah yang paling kuat. Dalam semua sejarah yang tercatat di benua asal, Kaisar Qing belum pernah bertemu musuh yang tidak bisa dia kalahkan. Kaisar Qing memiliki 15 murid pribadi, termasuk 6 raja dewa, 8 pembudidaya alam kekacauan transenden, dan 1 pembudidaya alam kekacauan puncak. Garis keturunan Kaisar Qing juga yang terkuat di antara 13 garis keturunan kerajaan. 12 garis keturunan lainnya tidak jauh di belakang. Luo Feng sudah sangat puas setelah bergabung dengan garis keturunan Kaisar Chu. Kami telah tiba di istana Kaisar Chu, kata Chu Yu, melihat ke depan. Sebelumnya tidak diperhatikan, sekarang mereka sudah dekat, mereka tiba-tiba melihatnya. Sebuah istana luas tampaknya menyatu dengan kekacauan gelap, ada di sana. Dari luar, ukurannya hampir sama dengan kota Huyang. Tapi Luo Feng bisa merasakan bahwa ruang terlipat di dalamnya, membuat area internal jauh lebih besar. Istana Kaisar Chu adalah tempat sebagian besar garis keturunan kerajaan berada, kata Chu Yu saat dia memimpin Luo Feng masuk. Tidak ada rintangan di sepanjang jalan, dan Luo Feng tidak melihat penjaga. Keturunan? Luo Feng melihat sekeliling istana yang kosong, tidak melihat satu pelayan pun. Nenek moyang lama menciptakan banyak alam semesta kecil di dalam istana Kaisar Chu, jelas Chu Yu. Banyak keturunan keluarga kerajaan yang tidak berguna dilemparkan ke alam semesta kecil ini, di mana mereka berkultivasi dan bereproduksi di lingkungan yang keras, terlahir sangat lemah. Banyak dari mereka tidak pernah menjadi dewa sejati sepanjang hidup mereka. Luo Feng tercengang. Dia tahu bahwa pembudidaya alam kekacauan yang kuat, seperti tuannya tamu gunung duduk, atau bahkan beberapa makhluk alam kekacauan kuat lainnya, akan membeli alam semesta kecil yang diciptakan oleh Raja Dewa untuk melatih bawahan mereka. Tetapi nenek moyang lama dari garis keturunan Kaisar Chu menggunakannya untuk menghukum kegagalan keluarga kerajaan. Setelah dianggap terlalu tidak berguna, mereka akan dikutuk untuk menghabiskan seluruh hidup mereka di alam semesta kecil ini. Keturunan yang dilemparkan ke alam semesta kecil, bersama dengan keturunan mereka, hanya dapat meninggalkan alam semesta kecil jika mereka mencapai tingkat dewa sejati abadi. Chu Yu menghela nafas. Mereka yang berhasil menjadi dewa sejati abadi dalam kondisi yang begitu keras banyak dimanfaatkan begitu mereka muncul. Luo Feng hanya bisa mengagumi betapa kerasnya leluhur tua ini terhadap keturunan kerajaannya. Anak-anak muda ini tidak tahu betapa menakutkannya konsumsi sumber daya oleh keturunan yang tak terhitung jumlahnya, pikir makhluk kuno jauh di dalam istana Kaisar Chu, yang menyadari semua yang terjadi di istana. Dia membuka matanya, memperhatikan Chu Yu dan Luo Feng. Solusi terbaik adalah melemparkan 99% keturunan ke alam semesta kecil, pikirnya. Praktik ini pertama kali diterapkan oleh Kaisar Xuan, salah satu dari 13 kaisar kerajaan Yan Feng, dan dengan cepat diadopsi oleh 12 kaisar lainnya. Dengan mengirim mereka ke alam semesta kecil, mereka dapat menghemat sejumlah besar sumber daya, meringankan beban kaisar. Itu juga memberi keturunan kerajaan tekanan yang cukup untuk tidak mengendur. Kaisar kuno ini melirik Chu Yu dan Luo Feng sebelum menutup matanya lagi, tidak lagi memperhatikan mereka. Istana Kaisar Chu yang luas dan misterius seperti labirin ruang dan waktu. Luo Feng, yang dipimpin oleh Chu Yu, akhirnya tiba di depan aula besar. Lain kali, ikuti saja rute yang sama untuk mencapai aula warisan ini, kata Chu Yu. Jangan berkeliaran di tempat lain, jika kamu tersesat, kamu mungkin berakhir di area terlarang. Saya mengerti, jawab Luo Feng. Dia tidak tertarik dengan rahasia istana Kaisar Chu, dia hanya peduli dengan warisan dan sumber daya. Luo Feng memandangi aula kuno di depannya. Aula itu sederhana, dengan 2 patung menjaga pintu masuk. Masuklah, aku akan menunggumu di sini, kata Chu Yu. Luo Feng mengangguk dan berjalan ke depan. Saat dia mendekati pintu masuk, kedua penjaga patung itu sedikit menggeser kepala mereka, mata mereka terkunci pada Luo Feng, mengisinya dengan rasa malapetaka yang akan datang. Apakah penjaga patung ini jauh lebih kuat dariku? Luo Feng terkejut. Bahkan dengan 5 teknik transformasi saya merasa seperti saya tidak akan bisa menahannya. Kedua penjaga patung itu menatapnya sejenak, lalu kembali ke posisi semula, diam-diam menatap ke depan.
Baru pada saat itulah Luo Feng sepenuhnya melangkah ke aula warisan. Saat Luo Feng melangkah ke aula warisan, dia merasa seolah-olah dia telah memasuki ruang independen, dikelilingi oleh kekacauan. Tuan Luo He, sosok yang terbentuk dari cahaya dan bayangan muncul, menyatu menjadi seorang pria tua yang tersenyum pada Luo Feng. Saya adalah roh istana Kaisar Chu, di sini untuk membantu Anda bertukar sumber daya warisan. Terima kasih, jawab Luo Feng dengan sopan. Penatua itu menjelaskan, setiap pejabat tamu baru diberikan kuota pertukaran gratis sebesar 100.000 poin prestasi. Menurut aturan Hall of Inheritance, semakin banyak poin prestasi yang dimiliki pejabat tamu, semakin banyak warisan dan sumber daya yang dapat mereka akses. Warisan dan sumber daya apa yang bisa saya lihat? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan kuota 100.000 poin prestasi, Anda dapat melihat semua warisan dan sumber daya senilai hingga 1 juta poin prestasi, jelas tetua. Di masa depan, ketika Anda telah mengumpulkan lebih banyak prestasi, katakanlah 300.000 poin prestasi, Anda akan dapat melihat semua sumber daya dan warisan senilai hingga 3 juta poin prestasi. Luo Feng mengangguk mengerti. Tolong lihat isyarat tetua itu. Kekacauan tak berujung mengelilingi mereka, dan di sebelah kiri, informasi warisan muncul. Sementara di sebelah kanan, informasi sumber daya yang padat muncul. Informasi warisan di sebelah kiri diurutkan berdasarkan poin prestasi yang diperlukan, dari tinggi ke rendah, kata tetua. Informasi sumber daya di sebelah kanan juga diurutkan berdasarkan poin prestasi yang diperlukan, dari tinggi ke rendah. Anda dapat meluangkan waktu untuk menjelajah, tidak ada batasan waktu. Setelah Anda membuat pilihan, beritahu saya. Luo Feng mengangguk dan pertama-tama melihat warisan yang paling dia minati. Warisan peringkat tertinggi berjudul Chaosal Embers, volume 1, membutuhkan 1 juta poin prestasi untuk ditukar. Chaosal Embers adalah warisan dari cabang Chaosal Origin Dao, yang membutuhkan penggunaan Hunyuan satu kuasa dari luar sangkar, dan kekuatannya jauh melampaui level yang sama. Tertinggi kedua adalah sisa-sisa formasi luar angkasa Hunyuan, volume 1, yang juga membutuhkan 1 juta poin prestasi. Ini adalah catatan kuno dan tidak lengkap tentang formasi dari luar sangkar, dengan persyaratan yang sangat tinggi untuk Space Origin Dao dan pemahaman mendalam tentang kekuatan Hunyuan. Yang ketiga adalah Song of the Earth, volume atas, membutuhkan 1 juta poin prestasi. Itu membutuhkan pertukaran bahan Hunyuan yang disebut timbangan bumi untuk kultivasi dan membutuhkan wawasan tentang Dao asal bumi. Namun, aturan tertinggi dunia sangkar tidak termasuk Dao asal bumi, jadi disarankan untuk memilih dengan hati-hati. Setiap warisan dijelaskan secara rinci, termasuk harga pertukaran bahan Hunyuan yang dibutuhkan, cabang Dao asal mana yang sesuai, persyaratan mental dan kemauan, persyaratan lingkungan untuk budidaya, dan bahan tambahan yang dibutuhkan. Jelas bahwa di kerajaan Yan Feng, warisan apapun yang dapat memanfaatkan kekuatan Hunyuan atau bahan Hunyuan sangat kuat, tetapi poin prestasi yang diperlukan untuk pertukaran juga sangat tinggi, Luo Feng mengamati. Warisan ini, setelah dikuasai, dapat memungkinkan seseorang untuk melampaui alam kekacauan. Jika seseorang mencapai level Raja Dewa, mereka akan tangguh dengan teknik yang tak terduga dan misterius. Teknik tingkat Raja Dewa normal menggunakan kekuatan standar dalam dunia kandang. Namun, teknik Hunyuan ini memanfaatkan bahan Hunyuan power dan Hunyuan. Tidak peduli apakah itu benua asal atau alam semesta asli 3000 dimensi, di sekitarnya, mereka semua beroperasi di bawah aturan tertinggi, Luo Feng menyadari setelah membaca deskripsi terperinci. Dunia yang luas dan lengkap yang diatur oleh aturan tertinggi ini seperti sangkar. Di luar kandang terletak tempat yang lebih luas di mana kekuatan Hunyuan mengalir. Kekuatan Hunyuan adalah kekuatan yang lebih misterius yang hanya dapat dimanfaatkan oleh alam kekacauan melalui teknik khusus. Tidak heran ada spekulasi bahwa pendiri kerajaan Yan Feng dan kerajaan Guntur mungkin makhluk yang melepaskan diri dari sangkar, pikir Luo Feng. Melihat warisan dan sumber daya ini, siapapun akan berspekulasi seperti itu. Tetapi dua kerajaan besar tidak pernah mengakui hal ini. Bahan Hunyuan juga sangat mahal, kata Luo Feng saat dia melihat sumber daya. Sumber daya dengan peringkat tertinggi disebut kristal Hunyuan, membutuhkan 1 juta poin prestasi untuk ditukar. Kristal Hunyuan berisi kekuatan Hunyuan yang dimurnikan. Peringkat kedua adalah paparan langsung ke Time Origin Dao selama 1 eon, membutuhkan 900.000 poin prestasi.
Peringkat ketiga adalah 8 dao asal lainnya dalam aturan tertinggi. Paparan langsung ke masing-masing selama 1 eon membutuhkan 800.000 poin prestasi. Pendiri Yan Feng memiliki cara bagi keturunannya untuk langsung menghadapi ke-9 dao asal dalam aturan tertinggi. Luo Feng kagum. Tentu saja, 1 eon berharga 800.000 hingga 900.000 poin prestasi. Namun, saya memiliki keuntungan untuk dapat menghadapi Life Origin Dao secara permanen. Keempat adalah mayat kumbang armor darah lengkap, membutuhkan 800.000 poin prestasi. Kelima adalah pedang, senjata tingkat Raja Dewa, membutuhkan 800.000 poin prestasi. Keenam adalah ramuan suci tanpa bayangan, yang, ketika dikonsumsi, membuat seseorang disukai oleh dao asal tak terbatas. Durasi efeknya tergantung pada kekuatan jiwa seseorang. Ini membutuhkan 800.000 poin prestasi. Ketujuh adalah materi hunyuan yang disebut hati 3 harta karun, membutuhkan 800.000 poin prestasi. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa semuanya. Meskipun dia hanya memiliki 100.000 poin prestasi untuk dibelanjakan, dia memperoleh pengetahuan berharga dari menelusuri banyak warisan dan sumber daya, mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Raja Dewa kuno dan makhluk alam kekacauan transenden. Kerajaan Yan Feng melakukan ini dengan sengaja, memungkinkan setiap pejabat tamu baru untuk melihat hal-hal ini. Itu membuat pejabat tamu lebih termotivasi untuk mendapatkan pahala, Luo Feng merenung. Saat persyaratan prestasi menurun, warisan dan sumber daya menjadi lebih normal. Warisan peringkat terendah memiliki hubungan denganku, Luo Feng memperhatikan bahwa warisan peringkat terakhir berjudul Teknik Bayangan Hati, warisan tingkat Raja Dewa dan warisan inti dari Sekte Bayangan Hati. Termasuk dalam katalog kerajaan Yan Feng berarti ia memiliki beberapa keunggulan. Menurut deskripsi terperinci, teknik bayangan hati unggul dalam pelestarian diri, membuatnya mendapat tempat di katalog. Warisan tingkat Raja Dewa biasa umumnya menelan biaya 10.000 poin prestasi, Luo Feng mengamati. Ada beberapa warisan dengan harga 10.000 poin prestasi, semuanya dengan kelebihannya sendiri. Saya perlu melihat warisan yang terkait dengan cabang spiritualitas kehidupan dan cabang, Kleave, kehancuran. Luo Feng mencari apa yang dia butuhkan dan mempelajarinya. Ada 9 warisan tingkat Raja Dewa di cabang spiritualitas kehidupan, mulai dari 10.000 hingga 100.000 poin prestasi. Warisan cabang Life Origin Dao yang menelan biaya 100.000 poin prestasi. Luo Feng memeriksanya. 8 kesengsaraan bentuk kehidupan, kesengsaraan pertama membutuhkan 100.000 poin prestasi. Kesengsaraan pertama perlu dikembangkan setelah mencapai kesempurnaan dalam 3 cabang spiritualitas kehidupan, asal kehidupan, dan tubuh kehidupan. Kesulitan kultivasi sangat besar, tetapi begitu kesengsaraan pertama dikuasai, setiap bagian dari kekuatan seseorang akan mengandung kesadaran, memungkinkan pembuatan klon dengan mudah. Tubuh akan menjadi seperti dunia yang luas, memiliki kekuatan yang luar biasa dan tak tergoyahkan. Selain itu, kekuatan hidup akan tidak terbatas. Luo Feng membaca deskripsi terperinci. Klon? Kekuatan hidup tak terbatas? Tubuh ilahi yang tak tergoyahkan seperti dunia. Hanya penyebutan klon yang membuat Luo Feng penasaran. Di antara Raja Dewa kuno, hanya sedikit yang memiliki klon, dan warisan yang memungkinkan budidaya klon sangat langka. Menurut deskripsi, setelah kesengsaraan pertama dikuasai, kekuatan tempur langsung akan sedikit lebih kuat daripada yang berada di level yang sama. Tapi kemampuan pelestarian diri akan jauh lebih menakutkan daripada banyak Raja Dewa di tingkat kedua, Luo Feng terkejut. Dia telah membaca banyak deskripsi warisan dan sekarang memiliki pemahaman tentang kultivasi tingkat Raja Dewa. Raja Dewa dibagi menjadi 3 tingkatan. Raja Dewa tingkat pemula dan Raja Dewa biasa berada di tingkat pertama. Sebagian besar Raja Dewa kuno di benua asal masih berada di tingkat pertama. Menjadi Raja Dewa tingkat pertama tidak berarti seseorang lemah, itu tergantung pada jalur kultivasi dan teknik yang digunakan. Misalnya, kesengsaraan pertama dari 8 kesengsaraan bentuk kehidupan akan memungkinkan penciptaan klon, dan bahkan satu klon akan lebih sulit untuk dibunuh daripada banyak Raja Dewa tingkat kedua. Tentu saja, jalan lain memiliki kelebihannya masing-masing. Ini adalah keuntungan dari Life Origin Dao, dan teknik bentuk kehidupan 8 kesengsaraan ini memang kuat, kata Luo Feng. Meskipun tidak menggunakan bahan hunyuan power atau hunyuan, kesulitan kultivasinya sangat tinggi.
Teknik lain akan membuat seseorang menjadi Raja Dewa setelah menguasai hanya satu cabang. Teknik ini membutuhkan kesempurnaan dalam 3 cabang sebelum kesengsaraan pertama dapat dikembangkan, dan hanya setelah berhasil seseorang akan menguasai kesengsaraan pertama. Tidak heran pendiri dunia salju sangat sulit untuk dibunuh. Luo Feng merenung. Dia mungkin juga belajar beberapa warisan yang kuat dari Life Origin Dao, membuatnya sulit untuk dihilangkan. Ini hanyalah kesengsaraan pertama, dan ada lebih banyak kesengsaraan yang akan menyusul. Selain itu, pencipta warisan ini pasti memiliki alam yang sangat tinggi, membuat fondasi warisan ini sangat kokoh. Hanya dari membaca deskripsinya, Luo Feng merasa bahwa warisan ini, sementara juga menjadi warisan tingkat Raja Dewa tingkat pertama, jauh lebih unggul dari teknik bayangan hati dengan jumlah yang tak terhitung. Sudah diputuskan. Aku akan menukar ini, Luo Feng membuat keputusannya. Meskipun ada warisan lain, tidak ada yang sangat cocok dengan kebutuhan Luo Feng seperti 8 kesengsaraan bentuk kehidupan, kesengsaraan pertama. Begitu saya menguasai ini, saya akan memiliki klon dan vitalitas yang tak terkalahkan. Dalam pertempuran jangka panjang, kekuatanku akan sangat stabil, Luo Feng menyimpulkan.